Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron. Jadi konfigurasi elektron ini intinya adalah mengetahui susunan elektron pada kulit serta subkulitnya. Nah, untuk konfigurasi elektron itu sebenarnya ada dua cara. Yang pertama dengan 2818 itu, tetapi kalau untuk cara 2818 itu hanya terbatas pada golongan A saja atau golongan utama. Namun kalau secara umum lebih baik digunakan untuk konfigurasi elektron yang SPDF. Nah, langkah untuk menuliskan, jadi untuk konfigurasi elektron ini memang sedikit lebih kompleks. Tekniknya bisa dalam bentuk hafalan, dibuat kata, atau dengan cara seperti ini. Jadi tuliskan terlebih dahulu S sejumlah 7, kemudian di depan ditulis angka 1 sampai dengan 7, kemudian diikuti tulisan P, yaitu mulai angka 2 sampai dengan 7, dan dituliskan angka sesuai dengan urutan yang ada di S. Jadi dimulai 2 sampai dengan 7. Kemudian D dimulai dari 3 sampai dengan 6, dan F mulai 4 sampai dengan 5. Nah, SPDF itu merupakan subkulit, jadi setiap subkulit itu ada jumlah maksimum elektronnya. Seperti S ini jumlahnya ada 2, kemudian P ada 6, D ada 10, dan F ada 14. Nah, bagaimana nanti untuk menuliskan konfigurasi elektron dengan sistem ini? Jadi penulisannya adalah sistem mengular. Jadi di sini sudah saya tuliskan untuk arahnya. Jadi nanti dimulai seperti ini. Jadi dari 1S dengan jumlah elektronnya 2, kemudian nanti diikuti oleh 2S, 2P3S, kemudian 3P4S, dan seterusnya. Tergantung pada jumlah elektron dari suatu unsur yang akan ditentukan atau dituliskan konfigurasi elektronnya. Sebagai contoh, ada unsur K, kalium, dengan nomor massa 39 dan nomor atom 19. Nah, konfigurasi elektron berarti nanti untuk penulisannya itu adalah sesuai dengan jumlah elektronnya. Jadi di sini untuk K dengan nomor massa 39 dan nomor atom 19, kita tentukan terlebih dahulu dia memiliki elektron sejumlah 19. Kita tuliskan konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Jadi sama seperti dengan urutan yang di sini. Jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s1. Berhenti sampai dengan jumlah elektron 19. Jumlah elektron itu dilihat dari yang angka yang di atas sini. Jadi kalau kita jumlahkan 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 1, jumlahnya adalah 19. Nah, kemudian di sini saya berikan contoh lagi, yaitu untuk S2-. Ini adalah untuk yang bermuatan. Di sini kebetulan saya contohkan adalah untuk yang anion. S dengan nomor atom 16 dan muatan 2-. Jadi sekali lagi langkahnya kita tentukan jumlah elektronnya dulu. Caranya adalah untuk jumlah elektron itu bisa didapatkan dengan mengurangi nomor atom terhadap muatan. Jadi nomor atom dikurangi dengan muatannya. Nomor atomnya adalah 16, dikurangi muatan adalah min 2. Jadi 16 dikurangi min 2, ini nilainya adalah 18. Dari 18 ini baru kita buatkan konfigurasi elektron sama seperti pada K. Jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Kita total jumlahnya ada 18. Nah, kita lanjutkan. Ternyata untuk penulisan konfigurasi elektron itu bisa digunakan dengan bantuan gas mulia. Gas mulia itu kalau misalkan kalian amati di tabel periodik unsur, posisinya ada di sebelah kanan sendiri, yaitu golongan 8A. Di golongan 8A atau golongan gas mulia itu dimulai dari helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon.
berikut dengan nomor atomnya atau jumlah elektronnya masing-masing. Nah, bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron dengan bantuan gas mulia? Kita ambil satu contoh yang tadi yaitu K dengan nomor atom 19 atau jumlah elektronnya 19. Kita tuliskan konfigurasi elektron yang seperti tadi, yaitu mulai 1s2 sampai 4s1. Dicermati di sini, kita memiliki elektron untuk K itu adalah 19. 19 elektron itu dekat dengan argon dengan nomor atom atau jumlah elektronnya adalah 18. Maka nanti kita bisa menggunakan bantuan AR dengan nomor atom atau jumlah elektron 18 untuk penyingkatan konfigurasi dari K19 ini. Jumlah elektron 18 pada argon itu dimulai dari 1s2 sampai dengan 3p6. Nah, jadi di sini bisa diwakili dengan AR. Setelah 1s2 sampai 3p6 diwakili oleh AR, baru dituliskan sisanya, yaitu 4s1. Diingat, kalau untuk penulisan konfigurasi elektron dengan bantuan gas mulia, itu untuk gas mulianya adalah diberi tanda kurawal seperti ini. Jadi AR 4s1, di mana AR itu sudah mewakili 18 elektron. Untuk ke-19 berarti tambahkan 1 elektron pada subkulit 4s. Lanjut. Nah, ada pengecualian untuk penulisan konfigurasi elektron untuk subkulit D dan F. Jadi diingat-ingat, pengecualian ini hanya untuk subkulit D dan F. Untuk subkulit D dan F, itu penulisan konfigurasi elektronnya dianjurkan untuk mengikuti aturan penuh dan setengah penuh dari subkulitnya. Sebagai contoh, kita memiliki Cr dengan jumlah elektron atau nomor atomnya adalah 24. Di sini langsung saya tuliskan untuk penyingkatannya yaitu dengan menggunakan AR. AR 18 berarti sisanya adalah 6. Kalau sesuai dengan urutannya adalah 4s2, 3d4. Baik, di sini kita memiliki bahwasannya pada 3D jumlah elektronnya itu adalah 4. Di mana 4 ini bukan setengah penuhnya dari D dan juga bukan penuhnya dari D. Kita tahu kalau D itu jumlah elektronnya adalah 10. Kalau setengah penuhnya berarti adalah 5. Oleh karena itu, untuk memenuhi aturan penuh dan setengah penuh pada subkulit D dan F, untuk 3D4 ini istilahnya adalah pinjam 1 elektron dari 4s2. Jadi istilahnya nanti ada elektron yang keluar 1. Elektronnya istilahnya adalah tereksitasi. Nah, setelah 1 elektron pada 4s2 ini keluar ke 3D4, jadinya nanti seperti ini. 4s2 kehilangan 1 elektron berarti menjadi 4s1. 3D4 ketambahan 1 elektron berarti menjadi 5. Dari 3D4 menjadi 3D5, 3D5 itu berarti setengah penuh. Nah, jadi sudah memenuhi aturan penuh dengan aturan setengah penuh. Fungsinya untuk aturan penuh dan setengah penuh ini adalah elektronnya atau untuk penulisannya itu adalah lebih stabil. Kemudian untuk CU29. CU29 kalau kita tuliskan itu adalah AR 4s2 3d9. 4s2 3d9 kalau kita cermati ada 9 elektron pada subkulit 3D, dia tidak memenuhi aturan penuh atau setengah penuh. Oleh karena itu nanti pinjam 1 elektron dari subkulit 4s. Sehingga nanti menjadi 4s1 3d10. Jadi harus dicermati kalau misalkan nanti untuk penulisan konfigurasi elektron, di mana terakhirnya nanti ada subkulit D sama subkulit F, maka harus dibuat aturan penuh atau setengah penuh. Kita lanjutkan, ini adalah bagian yang terakhir, yaitu adalah penentuan elektron valensi. Jadi elektron valensi itu merupakan elektron pada kulit terluar. Atau kalau misalkan pada penulisan konfigurasi elektron yang SPDF,
Untuk menentukan elektron valensi itu adalah berdasarkan pada jumlah elektron pada subkulit dengan N terbesar. Contohnya misalkan pada Ca20. Kita tuliskan konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2. Kita cek jumlah elektronnya, ini sudah 20. Nah, kita tentukan dulu untuk N terbesar. Jadi N itu adalah kulitnya. Kulit itu adalah angka di depan SPDF-nya ini. Ini kan ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, N terbesarnya adalah 4 ini. Nah, pada subkulit 4s itu memiliki 2 elektron. Jadi jumlah elektron valensinya itu adalah 2. Seandainya nanti setelah 4s, 2 ada mungkin ataupun yang lain, misalkan seperti ini. Pada konfigurasi terakhir, misalkan ada 3s2 sama 3p6. Tanpa adanya 4s2. Berarti kan untuk kulit terbesarnya adalah 3. Berarti cara menentukan elektron valensinya tinggal dijumlahkan yang di sini. Jadi 2 tambahkan 6. Jadi dilihat untuk N terbesarnya, kemudian kita tentukan elektron valensi berdasarkan pada elektron yang ada di atasnya ini. Jadi angka yang di atasnya ini. Baik, itu penjelasan untuk konfigurasi elektron. Nanti kita sambung untuk bilangan kuantum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.